Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasaufa nuslihi nar. Jadi di sini ceritakan dan barang siapa melanggar hak orang lain dilanggar nih. Benar. Dan berbuat zalim, Iya, Ustaz. maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Jelas sekali. Jelas, Ustaz. Muslim, kita diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan zalim atau aniaya kepada orang lain dan pada diri sendiri. Zalim adalah lawan dari adil. Ia merupakan bentuk pelanggaran dan penyebab munculnya permusuhan. Karena merampas hak dan menyakiti manusia yang lain. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang manusia akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, manakala ia tak mau untuk bertaubat. Bagaimanakah cara agar kita terhindar dari perbuatan zalim? Temukan jawabannya hanya di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya kembali lagi Ustaz Abe Gipran dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, inilah merupakan sebuah kezoliman. Oleh karenanya, tema kita hari ini adalah akibat perbuatan zolim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Setiap orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tugas dalam ibadah kepada Allah. Oleh karenanya apapun yang kita lakukan pada hakikatnya semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan cuma Islam, bukan cuma kita harus bertakwa, tapi pun harus dalam kehidupan kita ada sifat ihsan. Apa ihsan itu? Merasakan dalam diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia merasa diawasi oleh Allah, apapun yang ia lakukan jangan sampai menzolimi daripada ibadah dia kepada Allah, jangan sampai menzolimi daripada perbuatan terhadap dirinya, begitupun jangan sampai menzolimi daripada dia kepada orang lain. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma yuridillah zulma lil alamin. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menzolimi orang lain. Menzolimi diri kita saja sudah tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, bahaya daripada menzolimi itu, esok hari Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Seolah hidup ini kita sedang bercocok tanam, seolah di hidup ini kita sedang menanam, seolah dalam hidup ini kita sedang berbuat, di mana esok hari tak ada satupun perbuatan manusia yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi kezoliman yang kita lakukan, sesuatu kemungkaran yang kita perbuat, ini malah menjadikan manusia ketika nanti di akhirat mereka belangsak, capek ibadah di dunia, sholat tiap waktu, berbuat baik tiap waktu, melakukan ibadah tiap waktu, tapi dia punya kezoliman kepada orang lain. Nyatanya ketika nanti di akhirat, semua pahalanya, semua kebaikannya digantikan untuk menutupi kezolimannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Ada yang begitu ada di sini ada? Mana orangnya? Jangan sampai suka menyakiti hati orang lain. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan sampai kita merugikan orang lain, mencari keuntungan dari orang lain. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oleh karenanya, kalau akhirat tempat pembalasan bagi kita,
maka sebaik-baiklah menanam di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Insya Allah ada dalam keberkahan. Hari ini pemirsa, insya Allah saya mendampingi kembali guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu dalam program kesayangan kita, Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kita sapa Ustaz Danu sama-sama. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Guru? Alhamdulillah. Masya Allah Guru, luar biasa ini tema. Saya pengen nanti Guru jelasin dari sisi akhlaknya Guru ya. Insya Allah lah. Terima kasih Guru. Saya, ya. Pemirsa semuanya, setelah ini insya Allah guru kita Ustaz Danu akan langsung berinteraksi dengan narasumber kita. Ustaz, narasumber kita hari ini luar biasa. Dia punya keluhan, yang pertama itu punggungnya terasa berat. Yang kedua kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Dan yang ketiga kalau melihat bayangan hitam langsung kesurupan. Kok bisa Ustaz ya? Nggak tahu juga. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan setelah ini Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Para pemirsa semua, Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Begitu amat sangat banyak orang menyepelekan tentang kezoliman. Iya. Seperti apa Ustadz kezoliman itu? Iya, memang salah satu kuncinya sholat. Makanya diceritakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dijelaskan bahwa sholat itu memang mencegah, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu dolim untuk diri sendiri, perbuatan mungkar itu mendolimi orang lain. Berbuat dosa yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kenapa itu sholat itu bisa mencegah? Ya kalau pas lagi sholat ya nggak mungkin berbuat keji dan mungkar. Benar. Tapi intinya adalah pada saat kita itu membaca bacaan sholat, nah ini kita membaca bacaan sholat itu kan Quran nih. Berarti kita intinya adalah diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala bahwa pelajari Quran. Sehingga nanti seorang yang sudah sholat, berarti dia menghadap Allah, dia sehari-harinya itu akan ingat pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran. Sehingga dalam pelajaran Quran itu memang dilarang berbuat zalim. Contohnya, wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nar. Jadi di sini ceritakan dan barang siapa melanggar hak orang lain dilanggar nih. Benar. Dan berbuat zalim, iya, Ustaz, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Jelas sekali. jelas Ustaz. Jelas sekali bahwa makanya salah satu pelajaran yang kita harus kita ketahui adalah salah satunya sholat. Bisa menjadikan kita dari tidak berbuat keji dan mungkar. Bukan dari sholatnya sebenarnya. Tapi pelajaran sholat, yaitu dalam sholat membaca Quran, berarti kita disuruh membaca Quran, memahami dan menjalankan. Atiullah, taatlah kepada Allah, berarti menjalankan isi Quran. Nah, dari isi Quran itu kan kita belajar tahu bahwa tidak boleh dolim, tidak boleh menganiaya, tidak boleh melanggar orang lain, tidak boleh memaki sesembahan orang di luar orang Muslim, kan banyak itu. Sehingga kita sendiri menjaga. Nah, disitulah titiknya seseorang yang sholat, maksudnya seseorang yang taat pada Allah, insya Allah dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan, apapun siapapun, dia nggak akan berbuat zalim. Bisa aja orang yang tidak berbuat zalim itu memang dikatakan, banci kamu, kan gitu. Benar. Yang lainnya itu protes, yang lain dia enggak. Bukan karena nggak berani. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan bisa salah di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga dia dikatakan oleh teman-temannya, banci kamu. Nah, orang yang dikatakan itu tersenyum aja. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Berarti kalau orang zolim itu berarti sama aja dia dalam hidupnya nggak ada Allah dong. Nggak ada Allah memang Ustaz. Betul-betul nggak ada Allah. Karena apa? Karena dia nggak sadar. Walaupun dia sholat. Kalau tadi Ustaz ceritakan. Walaupun dia sholat. Walaupun dia beramal soleh. Tapi kalau dia berbuat zalim. Dia amal solehnya benar-benar bisa aja itu hanya duniawi. Karena seorang berbuat zalim itu menjaga. Ngomong aja dia jaga. Agar tidak menyakiti diri sendiri. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti diri sendiri itu ya tidak menjadikan orang lain itu menilai bahwa dia itu salah, kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Bahwa sebenarnya belajar untuk tidak berbuat zalim, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena itu jelas masuk neraka. Nah, zalim itu kita itu nggak akan pernah tahu. Memaki seseorang, bagi orang Muslim yang memaki seseorang, pertanyaan saya, apakah orang itu mohon ampun pada Allah?
Belum tentu, karena dia merasa benar. Dan ini kezoliman yang dia bikin, dan itu akan menjadikan dosa di akhirat. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan zalim. Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehingga kita dalam hidup tetap terkontrol untuk tidak membuat kezoliman buat orang lain.